balik kembali dalam tutorial bersama saya Ridwan MT. Pada kesempatan ini, video ini khusus saya buatkan untuk mahasiswa saya yang sedang belajar algoritma dan pemrograman yang ada di semester 1. Jadi, pada minggu ini, mahasiswa akan mengikuti yang namanya adalah ujian praktikum, dan juga minggu depannya lagi akan mengikuti yang namanya ujian setengah semester atau UTS. Untuk persiapan dalam mengikuti ujian tersebut, saya akan coba membimbing kembali berkaitan dengan bagaimana logika kita berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Tentunya ini akan menjadi salah satu dasar ketika misalkan mahasiswa dalam mengikuti persiapan untuk mengikuti ujian yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, jadi pada tahapan di sini kita akan coba belajar tentang bagaimana penyelesaian studi kasus dengan algoritma dan pemrograman. Ini yang akan kita pelajari yang dalam video ini ya. Nah, di sini nantinya akan saya coba jelaskan dengan ada dua studi kasus yang berkaitan dengan yang pertama adalah operator logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Kemudian yang kedua adalah percabangan. Nah, percabangan di sini adalah if tunggal dan if majemuk atau if lebih dari satu atau nested if ya. Nah, di sini kita akan coba belajar memahami tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan berbasis studi kasus. Tentunya nanti kita akan selesaikan dengan yang berbasis algoritma. Berbasis algoritma bentuknya seperti apa? Dengan cara adalah dengan bentuk yang urutan seperti ini, yaitu yang pertama adalah dengan berbentuk tes deskriptif, kemudian yang kedua adalah dengan PSU dekode, kemudian yang ketiga adalah dengan flowchart, dan yang keempat adalah dengan bahasa Python atau bahasa pemrograman Python. Nah, ini yang akan coba kita belajar secara bersama, dan ini nanti akan menjadi satu panduan awal bagi mahasiswa nantinya sebelum mengerjakan yang namanya soal yang ada di ujian praktikum. Nah, di ujian praktikum nanti soalnya berkaitan dengan yang materi yang telah kita bahas ini. Saya lebih fokuskan adalah di dalam operator logika dan juga dalam percabangan. Nah, sekarang apa soalnya yang akan kita bahas? Ada dua soal yang sudah saya siapkan untuk kita belajar studi kasus ini. Saya sudah screenshot soalnya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah soalnya mudah sekali. Soal latihan yang pertama. Ini menjadi soal latihan. Soal latihan yang artinya akan kita jadikan patokan untuk kita belajar menyelesaikan soal. Ketika nanti misalkan kita udah tahu bisa menyelesaikan soal ini dalam dua contoh ini, barulah nanti mahasiswa mengerjakan yang namanya soal untuk ujian praktikumnya. Perhatikan soal ini, soal yang latihan yang pertama. Soal latihan yang pertama di sini adalah untuk membuat aplikasi untuk sistem kualifikasi bonus karyawan. Deskripsinya di sini adalah ada sebuah perusahaan teknologi yang ingin mengotomasi proses penentuan bonus akhir tahun untuk karyawannya. Jadi ada kebijakan yang diterapkan untuk satu orang karyawan, apakah dia berhak mendapatkan bonus atau tidak. Tentunya kebijakan tersebut dibuat dalam dua hal kondisi berikut ini. Apabila karyawan memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, dan dia mendapatkan rating kinerja excellent, itu akan diberikan bonus. Kemudian yang kedua, atau ini ada atau ya, apabila seorang karyawan memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan mendapatkan rating kinerja good. Nah, di sini kalau kita lihat analisis soalnya adalah sebuah perusahaan dia itu akan memberikan, coba kita analisis soalnya ya. Jadi cara kita menyelesaikannya adalah kita analisis soalnya dulu. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan itu akan memberikan bonus kepada seorang karyawan apabila memenuhi dua kondisi ini. Nah, dua kondisi ini, dan ada kata atau di sini.
Atau di sini artinya apa? Berarti jika seorang karyawan tersebut dari dua kondisi ini dia memenuhi satu kondisi saja, berarti dia bisa mendapatkan bonus. Jadi seperti itu. Nah, ketika ini udah paham, berarti coba kita selesaikan. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Seperti yang kita bahas dari awal, bahwa ketika kita menyelesaikan soal, kita harus tahu dulu bahwa yang mana yang dikatakan output, input, dan proses, dan yang mana yang kita tentukan nanti sebagai variabel. Itu kunci dasar ketika kita mau menyelesaikan soal yang berbasis algoritma dan pemrograman. Tentunya kalau di dalam sistem komputer, sistem kerja komputer, itu kan ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Ini adalah hal dasar ya ketika kita memahami atau menyelesaikan satu persoalan dengan berbasis algoritma. Kita harus tahu yang mana input, yang mana proses, yang mana output. Kemudian dari hal ini nanti barulah kita menjadikan dia sebagai variabel. Satu lagi adalah memori. Nah, dari sini patokannya kita langsung selesaikan soal ini sekarang. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini, yang pertama adalah kita tentukan dulu yang mana dia akan menjadi output. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya. Di sini kalau kita lihat yang menjadi outputnya di sini adalah apakah dia berhak mendapatkan bonus atau tidak. Kan itu dia. Jadi ini akan menjadi output. Berhak mendapat bonus atau tidak mendapatkan bonus. Itu yang akan kita jadikan dia sebagai output. Ya, kita tulis dia sebagai output. Oke, itu kita udah dapat pertama. Jadi artinya yang akan menjadi output di sini adalah siapa yang ini, apa namanya? Apakah dia mendapatkan bonus atau tidak. Outputnya kita sudah ketahui. Sekarang apabila output sudah kita ketahui, sekarang adalah sama seperti kita memahami sistem kerja komputer, tidak akan terjadi output apabila tidak ada data yang diinput. Logika simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini dari apakah dia berhak mendapatkan bonus atau tidak yang sudah kita tentukan sebagai output. Sekarang kita langkah berikutnya adalah menentukan yang mana menjadi input. Nah, sekarang kita lihat di sini yang mana menjadi input. Tentu di dalam soal sebenarnya sudah disebutkan adalah di sini program menerima masukan. Masukan itu kan berarti input. Jadi langsung kita tuliskan di sini adalah yang menjadi inputnya adalah masa kerja dan rating kinerja yang ini. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah ini output. Nah, sekarang inilah yang akan menjadi inputnya. Jadi inputnya ini kita tuliskan di sini. Ini adalah yang akan menjadi input. Nah, dua hal sekarang sudah kita dapatkan. Ini yang menjadi output dan ini menjadi input. Balik lagi ke logika awal kita berpikir bahwa ada data yang diinput, tidak akan terjadi output apabila tidak ada data yang memprosesnya. Jadi seperti itu. Jadi berikutnya adalah sekarang kita tentukan yang mana menjadi proses. Nah, sekarang dilihat soal di sini. Di sini ini outputnya, ini inputnya. Sekarang lihat soal. Data yang diinput yaitu masa kerja dalam tahun dan rating kinerja dia ini akan dilakukan pemrosesan untuk mendapatkan output. Berarti kalau kita lihat soal di sini, yang menjadi prosesnya yang mana? Ya dua hal ini. Dua hal ini. Artinya apabila karyawan memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dan ini bla 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 ini, dua kondisi ini, itulah yang akan menjadi proses. Dia yang akan memprosesnya untuk mendapatkan apa outputnya. Artinya output ini akan terjadi tergantung daripada apa kondisi yang ada di sini. Nah, sekarang berarti ini kita tulis inilah yang akan menjadi proses. Nah, sekarang udah dapat. Yang terakhir adalah memori. Memori ini kalau misalkan kita berpatokan kepada memori ini ya, ini sistem kerja komputer. Jadi ini adalah kalau kita tentuin memori ini, kita langsung melihatnya daripada outputnya atau inputnya.
Biasanya yang paling mudahnya adalah lihat dari data yang diinput. Nah, kalau kita lihat ada dua data di sini yang diinput, yaitu masa kerja dan rating kinerja. Berarti itu sudah pasti jadi memori. Artinya penyimpanan data. Kemudian yang terakhir adalah berhak atau tidaknya. Ini juga bisa saja kita menjadikan output ini menjadi memori. Nah, berarti kita langsung katakan masa kerja, rating kinerja, ini nantinya dia akan menjadi variabel. Karena kalau kita bicara memori tentu tidak terlepas daripada variabel. Ini juga sama. Ini juga akan menjadi variabel. Nah, inilah yang akan menjadi memori ini sama seperti variabel kalau kita belajar ini. Nah, dari sistem kerja komputer ini saya tulis saja sistem kerja komputer. Nah, dari sistem kerja komputer yang sudah kita tentukan ini, kemudian dari soal yang ada kita sudah melihat yang mana input, yang mana proses, yang mana output, dan yang mana memorinya. Sekarang tahap berikutnya adalah kita melihat kira-kira apa yang di dalam proses ya, apa yang kita terapkan untuk bisa mendapatkan soal ini, mendapatkan penyelesaiannya. Tentunya kita berpikirnya kayak gini. Dari seluruh materi yang ada di dalam kita belajar algoritma dan pemrograman, tentunya kita melihat di sini. Kalau misalkan ada lebih dari dua kondisi, ada diberikan kriteria yang bentuk ada kriteria 1, ada kriteria 2 yang bentuknya seperti ini, berarti kita langsung berpikir adalah menyelesaikan soal ini sudah pasti itu menggunakan percabangan atau if, logika if. Itu sudah pasti. Kenapa? Kenapa kita langsung mengambil kesimpulan bahwa ini menggunakan percabangan? Karena untuk mendapatkan output tergantung dari dua kriteria ini. Pada kondisi yang diberikan. Nah, kalau kita belajar algoritma, itu adalah struktur algoritma dari adalah selection atau pemilihan. Terjadinya output tergantung daripada prosesnya apa. Jadi seperti itu ya. Ada proses, artinya di tahap proses itu terjadi selection atau terjadi pemilihan kondisi. Jika ya, maka ini. Jika tidak, maka itu. Jika ada soal seperti ini, berarti kita langsung berpikir dia itu menggunakan percabangan. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau kita lihat soalnya ini, dari tingkatan proses, di sini ada hal yang diberikan bahwa jika seorang karyawan ya memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini kan ada nih, lebih dari 3 tahun dan mendapatkan rating kinerja excellent. Kemudian ada kata atau. Dan ini adalah lebih dari juga sama. Dan ini juga ada dan. Dalam konsep pemrograman algoritma, untuk membuat yang kada soal demikian, kita langsung berpikir bahwa jika lebih dari itu adalah operator kondisi. Operator kondisi itu lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu operator kondisi. Kemudian yang kedua, ada dikatakan dan. Ada dua kondisi ini, berarti ada kondisi pertama, masa kerja lebih dari 3 tahun dan mendapatkan rating kinerja. Berarti ada dua kondisi yang ada di kriteria yang pertama. Nah, ketika ada dua buah kondisi yang ingin kita uji, ada kondisi 1, ada kondisi 2, itu kita langsung berpikir itu menggunakan operator logika. Operator logika. Operator logika apa? Langsung disebutkan di sini, dan. Ada kondisi 1 diuji dengan kondisi 2, berarti dan itu menggunakan operator logika N. Itu yang pertama. Sedangkan di sini ada disebutkan lagi atau kriteria kedua. Atau ini artinya apa? Artinya adalah kondisi dari kriteria pertama itu ada dua kondisi. Diuji dengan operator logika N. Kemudian di kriteria kedua juga sama. Ada diuji dua buah kondisi.
Dua buah kondisi yang pertama lebih dari 5 tahun dan mendapatkan rating juga diuji dengan operator logika AND, dan ini AND. Nah, sekarang dari dua kondisi yang diuji dari kriteria 1 dan kriteria kedua diuji lagi dengan menggunakan operator logika OR atau. Atau ini artinya adalah jika salah satu saja ini terpenuhi, maka otomatis dia akan mendapatkan bonus. Apabila dari dua-dua ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat bonus. Nah, dengan hal demikian kita langsung berpikir itu untuk menguji dua dari kriteria ini, dia menggunakan operator logika OR. Karena salah satu terpenuhi, dia bisa dapat bonus. Jika salah satu tidak, dua-duanya tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat bonus. Itu belajar kepada operator logika AND dan juga operator logika OR. Tentunya kita udah bahas tuh bagaimana yang dimaksud dengan operator logika AND dan operator logika OR. Karena tergantung dari tabel kebenaran daripada logika tersebut. Apa yang dimaksud dengan tabel kebenaran? Misalkan jika kondisi 1 true, kondisi 2 true, maka hasilnya apa? Itu sudah kita pelajari ketika kita belajar bagaimana yang dimaksud dengan operator logika tersebut. Nah, sekarang penyelesaian analisis soalnya kita udah dapat nih. Analisis soalnya udah dapat. Tahap berikutnya adalah kita selesaikan soal ini dengan ini. 4 tahap ini. Yaitu tes deskriptif, PC dekode, flowchart, dan bahasa Python. Sehingga hasil akhirnya adalah kita bisa membuat program terhadap soal ini. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita lanjut berikutnya adalah kita sekarang penyelesaian soal. Dari yang sudah kita buatkan analisis seperti ini, yang ini juga, sekarang tahap berikutnya adalah kita penyelesaian soal. Penyelesaian jawaban dengan algoritma dan pemrograman. Nah, tentunya kita patokannya dari sini. Teks deskriptif, PC dekode, flowchart, dan bahasa Python. Sekarang kita mulai dari ini, saya tarik ke bawah sini saja ya. Tahu sebentar, saya pindahin ini ke bawah saja, jangan ke samping karena nggak nampak nantinya. Oke, sekarang kita coba buatkan dengan penyelesaian soal ini dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Oke, saya edit. Oke, dah. Sekarang kita bawa ke tahap ini. Sekarang kita lihat yang pertama adalah dengan berbasis teks deskriptif. Jadi ketika kita udah tahu analisis soal ini, udah dapat tahu yang mana input, proses, output, memori, sekarang kita selesaikan dengan alur algoritma. Kita tambahkan ini. Oke. Sekarang yang pertama adalah kita selesaikan dengan teks deskriptif. Teks deskriptif. Oke, ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita selesaikan ini dengan berbasis teks deskriptif. Ini satu ya. Oke, dah. Satu. Oke, ini yang pertama. Caranya bagaimana? Nah, kalau teks deskriptif itu kan bahasa manusia. Ya kan? Itu kan hanya bahasa manusia saja. Jadi ibaratnya hanya kita tinggal tulis-tulis saja. Caranya kayak gini. Nah, yang pertama, artinya kita analisis soalnya dulu. Analisis soalnya bahwa dia di sini adalah ada inputnya dulu. Oh, di sini saya tulis di sini aja ya sebentar. Oke. Satu, langkah pertama adalah kita tentukan di sini adalah bahwa apa yang menjadi inputnya, atau bisa kita tulis kayak gini, mulai. Kedua, mulai. Kedua adalah bahwa ada dua buah input data. Ini di input ya.
kita patokan ketika membuat ini adalah tetap dari sistem kerja komputer, input, proses, output. Nah, ada dua buah input data yang dibutuhkan, yaitu masa kerja dan rating kinerja. Kan itu ya. Nah, di sini kita tentukan kayak gini. Misalkan di sini masa kerja dibutuhkan untuk melihat berapa lama karyawan bekerja. Kemudian yang keempat, rating kinerja dibutuhkan untuk melihat bagaimana status kinerjanya, apakah baik atau excellent, ya kan? Nah, sekarang ini adalah sudah pasti ini bagian dari input. Ini input ya. Ini input. Nah, sekarang langkah kelima, setelah input berarti yang data yang diinput kita udah dapat tuh, yang dari input. Nah, inputnya udah ada. Ini input. Nah, sekarang setelah input apa? Proses. Nah, sekarang kita proses. Nah, sekarang kita proses, kita lihat di sini. Proses berarti yang ini. Di bagian di sini. Nah, kita tulis aja di sini. Jika gitu ya. Jika masa kerja karyawan lebih dari 3 tahun dan rating kinerja adalah excellent, ya kan? Kayak gitu kan. Kemudian kita tulis ini, maka ini enggak dulu, dan excellent. Dan excellent. Kemudian atau kita tulis di sini karena ada pengecekan atau masa kerja karyawan lebih dari 5 tahun dan rating kinerja adalah good atau bagus, ya kan? Maka kita tulis di sini, maka karyawan berhak mendapatkan bonus. Ya kan, kayak gitu kan. Nah, 6. Jika kondisi sebaliknya karyawan tidak mendapatkan bonus. Nah, ini proses. Berikutnya adalah output. Setelah proses kan output. Input kita udah, proses sudah. Terakhir adalah output. Nah, tampilkan apakah seorang karyawan mendapatkan bonus atau tidak. Itu berarti output. Nah, terakhir udah selesai. Nah, ini yang kita buatkan ini, perhatikan ini, yang kita buatkan ini tentunya itu berpatokannya dari mana? Yang ini ya. Yang ini berpatokannya adalah dari apa yang sudah kita analisis di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat tes deskriptif ini adalah yang bahagian dari misalkan dari ini dan ini itu adalah input. Sedangkan ini dan ini itu adalah proses. Ini proses. Nah, sedangkan yang ini adalah output. Nah, artinya sama. Dalam setiap hal apakah tes deskriptif atau lainnya, kita harus menentukan ini. Yang mana input, yang mana proses, yang mana output. Nah, untuk memori, sudah pasti kita langsung berpikir memori adalah variabel. Bisa saja misalkan nanti dia bonus atau tidak, ini dia adalah memori.
ataupun ini juga input data, yaitu masa kerja dan rating kinerja. Ini adalah memori atau variabel. Nah, sekarang kan udah dapat nih. Sekarang udah dapat. Inilah yang akan kita selesaikan dalam bentuk tes deskriptif. Saya pindahin ke sini. Ini kita sudah menyelesaikannya dalam bentuk teks deskriptif. Kita udah dapat nih. Udah dapat. Sekarang ini juga sama. Ini berarti untuk penyelesaian yang berbasis tes deskriptif udah selesai. Udah selesai kan? Tes deskriptifnya udah selesai. Sekarang langkah berikutnya apa? Dari tes deskriptif balik lagi ke sini, kita bawa ke pseudocode. Pseudocode ya. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Kita menuju ke pseudocode. Saya copy aja yang ini. Oke, saya bawa ke samping. Oke. Nah, sekarang kita langsung menuju ke penyelesaian langkah kedua, yaitu pseudocode. Ini ya, saya ganti menjadi pseudocode. Oke, Nah, sekarang saya besarin. Nah, dalam membuat pseudocode tentunya adalah patokannya tetap dari sini, dari langkah 1, langkah 2 sampai langkah terakhir. Tetap urutannya adalah input, proses, output. Kita langsung ketiknya kayak gini. Ini pseudocode 1. Nggak perlu 1 ya kalau pseudocode. Pertama adalah mulai, ya kan? Berarti kita tulis sini start. Oke. Kemudian adalah input. Yang kedua, ada 2 buah input data yang dibutuhkan, yaitu masa kerja dan rating kinerja. Ini berarti input. Nah, dalam konsep pseudocode, dalam konsep algoritma, untuk membuat suatu input itu harus disimpan dulu data tersebut dalam variabel. Berarti di sini kita buat variabel dulu. Buat variabel. Itu komentar. Caranya gini. Var masa kerja, tipe datanya apa? Tentu dalam soal udah ada tuh, yaitu tipe datanya adalah integer. Karena dia berbentuk angka, masa kerja tahun 5 tahun, kita angka berarti integer. Kedua adalah rating kinerja. Dia tipe datanya apa? String. Karena dia nilainya adalah good ataupun excellent, berarti dia string. Nah, udah dapat tuh, ya kan? Sekarang setelah buat variabelnya jadi, berarti yang kedua adalah input data. Dalam variabel yang telah kita buat, sekarang kita masukkan nilainya atau input data. Nah, dengan cara kayak gini, input masa kerja. Ini input data. Yang kedua, input rating kinerja. Nah, ini masih di dalam bagian input. Masih input. Nah, sekarang setelah input ini selesai, ini kan input udah selesai nih. Ini input udah selesai. Langkah berikutnya apa? Setelah input adalah proses. Nah, sekarang kita langsung lanjut kayak gini. Artinya kita buat pseudocode ini tergantung dari baris dan dalam teks deskriptif ini. Berarti proses. Kalau untuk proses, jika masa kerja adalah bla 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 seperti ini, maka kita buatnya kayak gini. If. Jika. Kita buat bungkus dalam 2 buah seperti ini. Kenapa? Karena ada 2 kondisi yang diuji, kemudian dibandingkan dengan kondisi kriteria berikutnya, dan dia dibandingkan dengan menggunakan OR. Jadi kita tulisnya kayak gini. Masa kerja. Gunakan operator kondisi lebih dari 3, ya kan? N. Ini kan dan rating kinerja sama dengan, kita buat tanda kayak gini. Kenapa kayak gitu? Karena rating kinerja adalah string, tipe datanya string. Kita buat kayak gini. Excellent
dah, excellent. Nah, sekarang ini dua kondisi pertama yang diuji. Kita tutup. Kita tutup. Nah, sekarang atau ada atau. Atau ini kan atau nih. Ini kan atau. Berarti di sini di PCD kode adalah or. Or di sini kita tulis kayak gini. Masa kerja, lihat yang ada di sini. Lihat di baris yang di sini. Masa kerja lebih dari 5, ya kan? Dan rating kinerja adalah good, berarti dan n rating kinerja sama dengan good seperti ini, tutup, ya kan? Maka karyawan berhak mendapat bonus. Berarti berhak mendapat bonus kan output kan, bonus atau tidak. Berarti kita tulis kayak gini, agak ke dalam dikit, print dapat bonus. Dah, satu jadi. Nah, di dalam if berarti kan ada dua pernyataannya, outputnya bonus atau tidak, ya kan? Berarti kan outputnya ada dua nih, dapat bonus atau tidak dapat bonus. Berarti di dalam konsep percabangan, di dalam if itu ada yang namanya else. Berarti kalau ini nanti dilihat apakah true atau tidak, berarti di sini kita langsung melihat di sini adalah print tidak dapat bonus. Dah, else. Terakhir, tampilkan. Tampilkan ini berarti adalah inilah outputnya. Ini output. Ini output. Dah, terakhir selesai. End. Start, selesai. Selesai ya. Nah, sekarang ini PCD kode kita udah siap nih. Saya besarin sedikit ke sini ke samping. Oke, PCD kode selesai. Dah. Nah, di PCD kode juga sama. Kalau kita lihat di sini, ini adalah input. Itu adalah input. Ini input. Dah. Satu lagi ini ya. Ini adalah input. Ini input. Nah, sedangkan ini adalah proses. Ini proses. Ini proses. Sedangkan ini dan ini itu adalah output. Ini output. Memori yang mana? Memori yang ini. Masa kerja dan rating kinerja. Karena dia adalah variabel. Nah, konsepnya tetap kita mengikuti dari sistem kerja komputer. Karena kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan komputer. Nah, ini PCD kode. PCD kode udah jadi. Nah, sekarang berikutnya apa? Berikutnya adalah flowchart. Buatkan flowchartnya, ya kan? Buatkan flowchartnya. Jadi kita buatnya kayak gini aja. Saya copy dulu, copy. Langkah ketiga, Ctrl C, saya bawa ke bawah, ke sini. Oke. Ini ketiga adalah flowchart. Nah, kita buat flowchart. Nah, gampangnya buat flowchart adalah kalau PCD kode ya udah jadi, flowchartnya mudah. Flowchartnya seperti yang udah kita pelajari, kita dengan menggunakan yang namanya flowgorithm. Ya, kita buat flowgorithm ya. Ini agak panjang nanti flowchartnya, jadi kita tarik kayak gini aja. Nah, sekarang kita buat flowchart berdasarkan PCD kode ini. Nah, sekarang kita buka flowgorithmnya. Flowgorithm. Oke, kita uji nanti dari PCD kode kita. Saya bagi dua layar. Oke, saya bagi dua layar ya. Mana layar satu lagi? Oke, saya cancel dulu. Udah. Saya bagi dulu.
ini. Oke. Nah, dari sini aja lah. Oke, bentar ya. Oke. Oke, saya bagi layar. Oh, ini nggak bisa karena ini ya, sebentar ya. Saya exit full screen-nya dulu. Nah, baru bisa nih. Nah, ini satu. Ini satu lagi. Oke, dah. Saya bagi dua layar biar nampak kayak gini. Nah, sekarang kita buat flowchart-nya. Kita buat flowchart. Cara buat flowchart itu adalah patokan kita adalah dari PCD kode ini. PCD kode ini. Jadi gampangnya kalau buat variabel ini apa simbolnya di sini? Langsung kita buat ini. Pertama, start, main. Main udah kita buat. Kedua adalah ini ya, saya coba jelasin. Kedua adalah buat variabel. Variabel 1, variabel 2. Kalau di flowchart kita langsung declare. Declare adalah buat variabel 6 namanya masa kerja. Tipe datanya apa? Integer. Kita langsung pilih di sini integer. Oke. Nah, kedua variabel rating kinerja, tipe datanya string. Kita langsung buat di sini. Buat variabel rating kinerja string. Oke. Nah, setelah variabel dapat, ini langkah berikutnya apa? Input. Adalah input masa kerja. Berarti kita buat kayak gini. Input. Tuliskan masa kerja. Tergantung dari yang PCD kode di sini. Nah, oke. Input masa kerja. Yang kedua, input rating kinerja. Kita tulis lagi. Input lagi. Rating kinerja. Oke, dah. Nah, untuk memudahkan ini berarti kita buat label di atas ya. Artinya apa yang diinput nanti kita kan nggak muncul ya. Kalau kita klik kayak gini, kita klik, nah ini kan nanti bingung nih user mau input apa. Berarti kita berikan keterangan di atas dengan bentuk kayak gini. Output ketikkan masa kerja dalam tahun, gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah buat label di atas, dia jadinya kayak gini. Nah, ketikkan masa kerja dalam tahun, baru diketik kayak gitu. Nah, di bawahnya juga sama, rating kinerja. Kita berikan label, ketikkan pilihan excellent atau good. Antara dua kata itu saja ya yang dipilihnya ya. Oke, kita klik kayak gini. Nah, jadi ketika di input data nanti jadi kayak gini. Ketikkan masa kerja dalam tahun 4, enter. Ketikkan pilihan excellent atau good. Diketik nanti good kayak gitu. Nah, itu label ya dalam kita buat program. Nah, sekarang ini udah jadi. Dan ini kalau di dalam Flowgoridem ini adalah input. 1, 2, 3, 4 sampai ke sini ini adalah input. Kita beri keterangan di atas komen input. Nah, ini input. Ini berarti sampai di sini input. Sekarang proses. Ya kan? Input proses baris ini. Nah, karena ini adalah digunakan simbol if, berarti kita langsung pilih. Kita berikan komen dulu proses. Oke. Kita langsung ini karena ada if di sini, berarti kita pilih di flowchart adalah if. If ya. If. Nah, kita lihat di sini if masa kerja lebih dari 3 n. Ini yang ini rumus if ini dari sini sampai dengan ke sini kita langsung masukkan di dalam if saja. Sini. Nah, langsung masa kerja gunakan operator kondisi 3 n. N ini digunakan simbol dan 2 buah kayak gini aja. Rating kinerja sama dengan, karena dia string, apit dengan tanda kutip 2. Excellent. Excellent, tutup stringnya, tutup kurung. Samakan aja seperti yang ditulis di sini. Ini. Nah, kalau or di dalam Flowgoridem gunakan aja tanda 2 buah garis tegak seperti ini. Or masa
kerja lebih dari 5, N rating kinerja sama dengan good kayak gini, tutup. Nah, samain aja apa yang kita ketik di dalam di sini, samakan aja dengan yang di dalam PCD kode ini. Kita klik OK. Udah ada jadi. Nah, sekarang logika if itu kan ada dua, true atau false. Dua dia, jika true ke sini, jika false ke sini. Nah, kalau kita lihat di PCD kode, baris pertama ini itu sudah pasti apabila yang 3 ini diuji hasilnya adalah true, maka ini akan dijalankan. Artinya baris pertama daripada if ini dia letaknya di posisi true. Jadi kita buat kayak gini. Output. Print kan? Print di sini berarti output di sini. Kita ketikkan saja. Dapat bonus. Klik OK. Nah, ini berarti adalah output. Ini output. Nah, ini jika true. Nah, sekarang jika false berarti else. Artinya kalau misalkan ini tidak bernilai true, ketika diuji 4 kondisi ini tidak bernilai true, berarti sudah pasti false. Berarti else ini, baris yang di dalam else ini adalah ketika dia bernilai false. Sekali lagi, ini jika ini bernilai true dan else ini jika dia bernilai false. Berarti kita langsung tulis ke sini juga. Output print output tidak dapat bonus. Klik OK. Dan ini juga adalah bagian dari output. Oke, udah selesai tuh. Ada input, ada proses, ada output. Memori yang mana? Ini variabel, ini memori. Oke, ini jadi tidak terlepas dari sistem kerja komputer. Nah, sekarang kita uji logika flowchart kita ini. Kita uji logika flowchart ini dengan menjalankan run. Nah, ketikkan masa kerja dalam tahun. Misalkan dia kerjanya 7 tahun. Klik enter. Ketikkan pilihan excellent atau good. Kita tulis aja good. Good, kayak gitu kan. Kita enter, maka dia dapat bonus. Nah, sekarang kita uji dengan yang lainnya. Ketikkan masa kerja 1 tahun. Kemudian pilih dia excellent misalkan. Kita enter, tidak dapat bonus. Karena kenapa? Ketika diuji ini, 1 ini berarti di sini dengan menggunakan operator, dia nggak dapat ini ya, hasilnya adalah false. Nah, ini kalau kita uji dengan menggunakan komputer, berarti ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita menguji dengan logika berpikir kita manusia? Bisa saja. Caranya gimana? Sekarang saya jelasin. Ini saya jadikan gambar dulu. Export to image file, create. Kemudian saya pilih di sini, oke, logika. Kemudian, oke, flowchartnya sudah saya jadikan gambar. Saya kopikan ke sini, download, copy, oke, saya pindahkan ke sini. Nah, flowchartnya udah jadi. Udah jadi. Ini flowchart. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini flowchartnya. Saya kecilin sedikit. Nah, ini tahap ketiga. Nah, flowchartnya kan udah jadi itu. Ini berarti ke sini. Sini ya. Oke. Nah, dari PCD kode sekarang kita sudah bawa ke flowchart dan flowchartnya udah jadi ini. Nah, sekarang ini kalau kita menggunakan flowchart itu kan komputer yang bekerja. Sekarang jika ada yang bertanya, bagaimana kita melihat bahwa kalau misalkan dia masa kerja 1 tahun, kemudian dia rating kinerjanya adalah good, kenapa dia tidak dapat bonus? Bagaimana kita menjelaskan dengan cara kita manusia untuk menjelaskan persoalan ini? Gampang sekali kita jelasinnya. Kita bisa membuatnya dengan melihat dari tabel kebenaran dari operator logika AND dan OR.
Caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Caranya kayak gini. Tabel kebenaran logika AND dan OR. Ya kan? Dia kayak gini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran coba saya search di Google ya. Ada dapat nggak ya? Tabel kebenaran logika AND. Ini kan ada tuh A, B, Y. Ini kan kalau misalkan kita bawa ke dalam sistem kerja daripada komputer. Ini ya, tabel kebenaran gerbang AND. Input, output. A, B, ini kan kalau 0 berarti true, kalau B 0, 1 berarti, kalau 0 berarti false, kalau 1 berarti true. Ini saya copy aja yang ini. Saya copy, saya bawa ke sini. Nah, sekarang saya paste. Nah, ini AND. Ini AND artinya apa? Input A, B. 0 ini itu artinya dia adalah bernilai false. B ini 1 dia adalah bernilai hasilnya adalah true. Ibaratnya kayak gitu. Karena ini digunakan dalam sistem biner. Artinya jika kondisi 1 A bernilai false dan kondisi 2 B bernilai true, bernilai juga false, berarti false hasilnya adalah false. Jika kondisi 1 bernilai false, kondisi 2B bernilai true, maka hasilnya tetap false. Ini kalau AND. Kesimpulannya di sini dikatakan bahwa operator logika AND akan jadi output jika dua kondisi atau lebih semuanya bernilai true atau 1. Kan itu matematisnya ya. Ini matematisnya kayak gini. Ini operator tabel kebenaran dari gerbang logika AND. Nah, ketika kita nulis gini, sekarang kita uji. Ini kalau AND ya, kalau AND. Kalau OR beda lagi. Kalau OR, ini dia OR. Kalau OR beda lagi. Kalau OR, ini OR ya. Saya tuliskan di bawah. Ini OR. Kalau OR, dia berbeda. Kalau OR, kalau kita lihat di sini, input kondisi 1 0, input kondisi 2 0, hasilnya tetap 0. Input kondisi 2 hasilnya 0, input kondisi 2 hasilnya 1, hasilnya 1 atau true. Kesimpulannya di sini kita bisa lihatnya kayak gini. Kalau OR ya, kalau OR dia akan jadi output jika dua kondisi atau lebih ada satu yang bernilai true. Ketika dari satu kondisi atau lebih dari satu kondisi itu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Ini baru kita lihat. A 1 true, B 0 false. Berarti true and false hasilnya tetap true. Ini bedanya antara gerbang logika AND dan OR. Ini matematisnya. Sekarang dari konsep tabel kebenaran ini, dari rumus ini ya kita uji di sini. Dari di sini. Kenapa dia tadi ketika kita input masa kerja 1 tahun, kemudian rating kinerja good, hasilnya dia tidak dapat bonus. Sekarang kita uji dengan logika tabel kebenaran ini. Mengujinya dengan bentuk kayak gini. Uji dengan kayak gini. Uji ya. Contoh uji sederhana. Uji logika dengan cara kita manusia. Caranya gimana? Misalkan dia input masa kerja dia adalah input ya. Masa kerja sama dengan 1. Kemudian rating kinerja sama dengan good. Ini sekarang kita uji dengan logika yang ini. Dengan logika ini. Logika yang ini. Yang diberikan ini. Ini. Yang ini. Sekarang kita uji. Dengan caranya ngujinya kayak gini. Sekarang kita uji dengan cara kayak gini. Saya kecilin. Misal masa kerja adalah ini 1. Ini pertama kita uji kayak gini rumusnya. If jika masa kerja, ini kan masa kerja nih. Ini kan masa kerja
adalah 1, bernilai 1. Lebih dari 3. Ini kan 3 nih. 3. Ini kondisi pertama. Kondisi pertama. Sekarang kita lihat di sini logikanya. If kondisi pertama 1 lebih dari 3, maka hasilnya adalah false. Tidak mungkin 1 lebih dari 3. Nah, sekarang kita uji kondisi yang kedua. Ya. Kita uji kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua kita uji lagi. Kondisi kedua, rating kinerja sama dengan excellent, ya kan? Rating kinerja sama dengan excellent. Kita bawa ke sini, kita tuliskan lagi. Rating kinerja sama dengan good. Tergantung dari nilai input di sini. Nah, rating kinerja adalah good. Sekarang kita bandingkan di sini. Rating kinerja adalah excellent. Ini kan kondisi yang kedua dari uji yang pertama ini. Excellent. Nah, sedangkan di sini adalah good. Berarti jika dibandingkan ya. Good ini berarti hasilnya adalah false, bukan good. Berarti di sini hasilnya adalah false. Berarti kita udah dapat ini dua kondisi yang kita uji ini, masa kerja dan ini dalam kurung yang pertama ini sudah kita dapatkan hasil fast. Berarti karena digunakan operator n, ini kan operator n. N kan? Berarti di sini kita langsung tahu di sini kondisi pertama adalah fast. Kondisi kedua adalah fast. Kita lihat tabel kebenaran n. Fast and fast. Ya kan? Hasilnya adalah fast. 0. Berarti kondisi ini outputnya adalah false. Ini berarti kondisi pertama ini adalah false. Udah dapat false kita. Sekarang ada diuji lagi dari kondisi kedua. Masa kerja lebih dari 5 dan rating kinerja good. Kita uji yang kedua. Kita uji kondisi yang keduanya. Dengan cara seperti ini lagi. Kita tekan lagi. If masa kerja dia 1 lebih dari 5. Ya kayak gitu kan. 5 ini dari mana? Dari ini. Masa kerja 5. Nah, 5 kita lihat di sini berarti ini 1 lebih dari 5. Berarti outputnya adalah false. Nah, kemudian kedua rating kinerja yang ini. Rating kinerja sama dengan good. Ini kan good nih. Sekarang diuji dengan ini. Rating kinerja sama dengan good. Berarti kalau diberikan rating kinerja sama dengan good, berarti nilai ini adalah true. Ini true. Nah, ini true. Udah dapat true-nya. Berarti dua kondisi ini sudah dapat hasilnya adalah 1 bernilai false dan 1 bernilai true. Diuji dengan apa? Diuji dengan operator n. Ini kan n nih. N kan? Nah, berarti 1 false, 1 true. Kita lihat di tabel kebenaran. 1 false, 1 true. Hasilnya apa? Tetap false. Berarti 0. Berarti ini hasilnya adalah false. Udah dapat kita. False. Berarti ini pertama adalah false, kedua adalah false. Digunakan dibandingkan dengan operator OR. Ini kan OR nih, ya kan? Berarti kalau kita gunakan operator OR ya. Satu kondisi pertama, kondisi 1 adalah false, kemudian kondisi 1 bernilai false, kemudian kondisi 2
bernilai fast digunakan operator OR, ya, ini udah dapat nih. Digunakan adalah operator OR. Nah, sekarang kita lihat fast or fast. Dua buah kondisi yang diuji ini, fast or fast, lihat tabel kebenaran OR. Fast berarti hasilnya fast. Berarti output dari pengecekan dua buah kondisi ini, satu fast, dua fast, digunakan operator OR, fast or fast hasilnya adalah fast atau salah. Berarti jika salah, berarti else ini yang didapatkan, tidak dapat bonus. Gitu caranya kalau kita menguji dengan logika pikir kita manusia. Kalau ini pakai komputer, dia langsung dapat, tidak dapat bonus. Gitu ya cara ngujinya ya. Jadi itu udah dapat bahwa output dari ini adalah flowchart ini. Kalau kita masukkan dia satu good, berarti tidak dapat bonus. Nah, berbeda kalau kita dapatkan misalkan 7 kemudian good, dapat bonus. Karena kenapa? Ketika diuji di sini untuk mencari kebenaran dari logika ini, kita melihat di sini jika 7 lebih dari 3 benar, berarti bukan fast, true. Jadi gitu ya. Ada salah satu saja true, maka hasilnya tetap true kalau menggunakan OR. Nah, sampai di sini berarti ini udah dapat nih. Ini udah dapat bahwa flowchart kita udah tahu. Dengan flowchart kita udah dapat hasil, dengan cara kita mencari dengan bahasa manusia juga udah dapat hasil. Nah, sekarang tahap terakhir apa? Buat dengan bahasa Python. Nah, sekarang bahasa Python. Terakhir, bahasa Python. Nah, sekarang kita buat dengan langkah terakhir adalah Python. Oke, saya ini kan ke sini saja boleh. Nah, ini adalah bahasa Python. Nah, kita ketikkan ini bagian keempat. Nah, ini. Nah, buat Python juga sama. Kita lihat aja dari flowchartnya. Kita buka Pythonnya sekarang. Saya menggunakan Google Colabs. Oke, saya open Colabs, Google Colabs. Kita tunggu sebentar. Ini saya minimize. Oke, saya buka latihan algoritma. Udah, saya bawa ke bawah dulu. Ini ada beberapa latihan yang udah saya buatin. Sekarang saya ketik kode baru. Nah, mengetik kode dengan algoritma ini, lihat aja dari flowchart ini. Saya bentar sebagai dua buah baris. Oke, nah. Ini Python, ini flowchart. Nah, sekarang kita ketik kode Pythonnya. Yang pertama adalah buat inputnya dulu. Ini kita berikan komentar. Buat variabel dan data input. Tetap dia mengikuti urutan ini, input, proses, output. Ngetik coding juga sama. Apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini. Yang menjadi yang pertama yang diinput adalah masa kerja. Kita tulis kayak gini. Integer masa kerja. Buat sebuah variabel dengan tipe data integer dan dia jadi input, bukan di set. Sekarang kita buat kayak gini. Masa kerja samakannya dengan nama variabel di sini. Masa kerja sama dengan dia adalah sebuah variabel yang tipe datanya adalah integer, int. Dan dia datanya didapatkan dari mana? Dari ketik yang diinput melalui keyboard, bukan ditentuin. Jadi kita buat kayak gini. Buat kode untuk input di dalam Python. Input kita berikan di sini. Ketikkan masa kerja dalam tahun. Udah jadi satu. Ini kode Python. Ini yang flowchart. Samain aja. Ini 1, 2, 3. Ini satu baris dalam kode Python. Kedua, variabel rating kinerja.
Dia bertipe data string. Nah, sekarang kita buat di sini. Rating kinerja sama dengan, nah, kalau di Python untuk tipe datanya adalah string, dia nggak perlu kita ketikkan stringnya. Karena kenapa? Berbeda dengan tipe data integer, float, itu perlu diketikkan, ditentuin. Tapi kalau string, Python nggak perlu. Kita cukup ketikkan kayak gini aja. Input, dah, samain aja kayak gini. Ketikkan pilihan excellent atau good. Kayak gitu aja. Dah. Ini kode Python, ini flowchart. Ini flowchart 1, 2, 3. Oke. Sekarang setelah input adalah proses. Sekarang kita tulis di sini proses. Proses. Nah, di proses di sini berarti kita lihat di sini. Proses yang pertama adalah diberikan simbol if. Nah, simbol logika kan, selection, berarti kita tulis di sini if, jika. Jika, kayak gitu kan. Jika, nah sekarang kita masukkan di sini. Ketikkan aja seperti yang sama di sini. Mau di copy paste juga boleh. Ini, oke, kita masukin di sini. Kita masukkan di sini. Tapi dia buatnya kayak gini aja, karena ada dua buah baris kayak gini ya. If boleh kayak gini. Dah, kita tulis kayak gini. Oke, sebentar. Ini oke. If masa kerja lebih dari 3, N ini kalau di sini digunakan simbol N 2 buah, kalau di Python digunakan ini, N. N, rating kinerja sama dengan excellent, ya kan? Kayak gitu kan. Or ini kan kalau di Flowgoridem digunakan simbol 2 buah garis. Kalau di Python gunakan kayak gini, or masa kerja lebih dari 5, N, ketik lagi, N, rating kinerja sama dengan good, ya kan? Maka apa yang terjadi? Jika true berarti titik 2. Kayak gini. Nah, jika bernilai true, tampilkan output dapat bonus. Berarti langsung kita ketik kayak gini. Enter, ya kan? Print dapat bonus. Dah, dapat bonus. Enter lagi ke bawah. Enter. Nah, jika tidak ini, apa namanya? Jika tidak, ini artinya ini if ini, yang ini disimbol di sini kalau di Flowgoridem. Ini yang baris ini print dapat bonus ini kalau di Flowgoridem. Ini kalau bernilai true. Kalau tidak true sudah pasti false. Sudah pasti false kan? Nah, berarti di sini kalau di Python adalah kalau tidak true berarti false, berarti else. Else titik 2, enter, print, tidak dapat bonus. Tidak dapat bonus. Dah, selesai. Ini berarti, ini kode ini, else, ini false. Ini print, kode Python, ini kalau di Flowgoridem. Oke, dah. Sekarang, udah jadi itu. N nggak perlu ditulis. Sekarang kita lihat, kalau error kita perbaiki. Ini ya, berarti ini output. Ini output. Ini output. Nah, berarti sudah ada input, proses, output. Ya kan? Sama seperti sistem kerja komputer yang kita bahas di awal-awal. Nah, sekarang kita jalanin. Kalau error kita perbaiki. Kita jalan di Google Colabs-nya. Error kan? Ini kan, else ini kan, ini di Python dia harus rapi ini nggak boleh, harus seimbang ini. Nah, kayak gini. Ini. Oke. Harus
harus ini ibaratnya Python itu dia harus apa namanya itu kalau di Python ya teknis saya lupa tuh namanya. Pokoknya harus satu urut ini rapi lah kayak gini. Nah kita jalani lagi. Nah kan nggak ada lagi errornya kan. Ketikkan masa kerja dalam tahun 1 tahun. Ketikkan pilihan excellent atau good. Kita ketikkan good, maka enter, tidak dapat bonus, ya kan? Tapi kalau misalkan kita ketikkan 7 tahun, good, enter, dapat bonus. Oke. Nah, sekarang kode Pythonnya udah jadi. Udah jadi. Sekarang screenshot saja. Screenshot, ini kode Pythonnya, bawa ke sini. Bawa ke dalam penyelesaian berbasis bahasa Python. Nah, atau kalau mau di copy paste kode Pythonnya juga boleh. Ya, saya di sini udah Ctrl V. Ini Python. Nah, ini kode Python. Udah saya besarin lagi berarti yang ini. Oke, nah ini kode Pythonnya. Ini kode Python. Nah, saya bawa ini bahasa Python. 1 2 3. Saya tarik ke bawah. Oke, ini nomor 4. Udah jadi. Ini bahasa Pythonnya. Nah, inilah cara-cara kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Ini urutannya langkahnya. Ini urutannya. Dari pertama misalkan kita menggunakan ini penjelasan-penjelasan soalnya. Artinya yang kita harapkan adalah ini soal, saya ulangi, ini soal, analisis soalnya, lihat yang mana input, yang mana proses, yang mana output, yang mana memori. Kita hubungkan dengan sistem kerja komputer. Nah, ketika udah dapat, tahu kita yang mana input, proses, output, baru kita berpikir apa algoritma yang digunakan. Apakah percabangan, operator logika, operator kondisi, atau operator apa-apa lagi. Atau apalah yang digunain. Itu tahap kedua. Berikutnya, baru kita selesaikan dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Dimulai dari tes deskriptif, ke PCD kode, ke flowchart, terakhir ke bahasa Python. Jangan langsung ke bahasa Python. Artinya sebagai pemula kita dalam belajar bahasa pemrograman, biasakan kita menyelesaikan soal dalam bentuknya seperti ini. Kalau di tes deskriptif, PCD kode, dan flowchart itu masih dimengerti oleh manusia atau disebut bahasa manusia. Kalau sudah ke bahasa Python, itu sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman atau bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia tetapi dimengerti oleh komputer. Jadi ini tahap akhir ketika kita menyelesaikan soal dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa paham, dan ini menjadi landasan untuk belajar nanti menyelesaikan soal ke dalam ujian praktikum. Ada satu soal lagi sebenarnya, soal latihan yang berkaitan dengan studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua tentang tetap juga operator logika dan juga tentang percabangan. Tapi karena ini videonya udah panjang sekali, saya akan buat di dalam video yang kedua atau video berikutnya. Terima kasih untuk hal menyimak tentang bagaimana penyelesaian soal dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Ketemu kembali di video untuk studi kasus yang kedua sebagai persiapan untuk ujian praktikum bagi mahasiswa yang sedang belajar mata kuliah algoritma dan pemrograman.